Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi seni budaya, yaitu pada unit 1 menggambar untuk fase D kelas 7. Langsung saja kita bahas. Menggambar merupakan aktivitas untuk menciptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sebagai kegiatan melibatkan fisik, yaitu goresan tangan, dan juga melibatkan mental kita, yaitu tentang perasaan kita, pikiran kita tuangkan pada media 2 atau 3 dimensi, contohnya kertas. Selain itu juga kita memperhatikan unsur visual serta memperhatikan prinsip dalam menggambar. Unsur visual itu adalah unsur-unsur yang ada dalam sebuah gambar. Contohnya dalam menggambar kita membutuhkan unsur titik, garis, bidang, warna, tekstur. Ini saya berikan sebuah contoh tentang macam-macam garis. Ada garis lurus seperti ini, ada garis lengkung yang sifatnya adalah dinamis, ada garis patah-patah, ada zigzag, putus-putus, spiral seperti lingkaran memutar, kemudian ada lengkung beraturan, lengkung tidak beraturan, ada garis yang tipis, kecil, ada garis tebal, garis tidak rata, garis sejajar, dan garis berpotongan. Itu adalah macam-macam garis. Selain garis juga ada bidang dan bentuk. Perbedaannya apa? Kalau pada bidang itu tidak terdapat ruangan atau volume. Sedangkan kalau pada bentuk itu adalah bentuk yang berupa 3 dimensi. Jadi di dalamnya ada space, ada ruangnya, ada volumenya. Kemudian ini merupakan contoh lingkaran warna. Di sini ada beberapa simbol. Contohnya ada P, S, I, dan K. Warna P, simbol P itu untuk menjelaskan primer, yaitu warna pokok berupa warna merah, kuning, biru. Kemudian ada warna sekunder, itu merupakan campuran dua warna primer. Misalnya merah dan kuning kita campur jadi oranye. Kemudian warna biru dan kuning jadi hijau. Warna merah dan biru akan menjadi warna sekunder ungu. Kemudian I itu adalah intermediate atau disebut juga dengan tersier, merupakan campuran dari warna sekunder dan primer. Misalnya di sini contohnya merah orange, kuning orange, kuning hijau, biru hijau, biru ungu, dan merah ungu. Ini adalah penjelasannya ya. Ada warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Ada sekunder, oranye, hijau, ungu. Oranye disebut juga dengan jingga. Kemudian warna tersier tadi ada merah, oranye. Di sini bisa juga disebut dengan jingga kemerahan. Ada contohnya jingga kekuningan, hijau kekuningan, hijau kebiruan, ungu kemerahan, ungu kebiruan. Itu sama, cuma dibolak-balik kata-katanya. Kemudian yang terakhir dalam unsur visual kita mengenal tekstur. Tekstur itu merupakan sifat dari permukaan suatu benda. Ada benda yang sifatnya adalah halus, ada benda yang sifatnya kasar. Contohnya halus apa? Misalnya kertas, kaca, itu adalah contoh benda yang punya tekstur halus. Kemudian kalau yang kasar, kita mengenal ada tembok, ada kayu, ada daun, itu adalah tekstur yang kasar. Setelah kita pelajari tentang unsur visual, selanjutnya dalam menggambar kita juga butuh yang namanya objek gambar atau benda yang kita tiru saat menggambar. Misalnya saja ada flora, yaitu inspirasi alam berupa tumbuhan. Kita bisa menggambar bunga, bisa menggambar buah, bisa menggambar sayur, pohon. Itu adalah contoh dari flora. Kemudian yang kedua ada fauna atau objek gambar berupa hewan.
inspirasinya. Contohnya kita bisa menggambar binatang di air, ada ikan, ada kura-kura. Kita bisa menggambar hewan yang ada di darat, ayam, angsa, dan lain-lain. Selain objek flora dan fauna, kita juga bisa mengambil inspirasi objek dari alam benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau di rumah kita punya piring, gelas, teko, itu bisa dijadikan objek gambar. Kita bisa, misalnya di rumah ada baskom, ada benda-benda botol-botol, kayak gitu bisa dijadikan sebagai inspirasi objek gambar. Selain dalam menggambar kita harus menerapkan unsur visual, kita juga membutuhkan objek gambar. Kita juga membutuhkan alat dan bahan atau media menggambar. Jadi kita pertama butuh kertas, kemudian kita butuh pensil. Kalau ingin diwarnai kita butuh pensil warna, kita butuh krayon, kita butuh cat. Untuk menguaskan cat kita butuh kuas, kita butuh pisau palet, misalnya seperti itu. Kemudian selain bermacam-macam tadi ada unsur visual, ada objek gambar, ada media menggambar. Kita juga butuh namanya teknik menggambar atau cara kita saat menggambar itu mau menggunakan teknik apa. Misalnya ada teknik arsir, yaitu kita membuat gelap terang pada gambar dengan menggunakan garis-garis baik itu sejajar atau menyilang. Misalnya saat membuat arsir kita butuh media pensil, bisa spidol, bisa tinta, bisa krayon, bisa. Yang nomor 2, ada yang disebut dengan teknik pointillist, yaitu kita membuat gelap terang dengan titik-titik untuk membuat objeknya terlihat lebih 3 dimensi, memiliki volume. Misalnya kalau kita mau buat pointillist, kita bisa pakai pensil, bisa pakai spidol, bisa pakai drawing pen, bisa, atau juga menggunakan cat dan kuas. Dan terakhir yang akan kita pelajari tentang teknik menggambar yaitu teknik Dussel, atau istilahnya adalah gosok. Jadi setelah kita membuat teknik arsir, kita bisa haluskan teknik tersebut menggunakan kapas atau menggunakan kertas. Nanti itu akan menghasilkan kesan yang lebih halus dan itu disebut dengan teknik Dussel. Kalau alat-alat untuk teknik Dussel kita bisa menggunakan pensil, krayon, dan konte. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.